seperti melawan tim Eropa. Permainan 1-2 yang ditunjukkan oleh para pemain timnas ini 1-2 nih. pelatih Ini yang Filipina, best. Gareth Mac. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan juga kepada kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke. InsyaAllah pada hari ini saya cuba untuk mereaksi sekali lagi terkait dengan perlawanan di antara Indonesia lawan Filipina. Dengan kemenangan 1-0 ke atas Filipina sudah cukup untuk Indonesia mendapat 3 lagi poin penuh dan sekarang ini menduduki klasmen di posisi yang pertama dengan 6 poin. Apa yang saya tertarik guys dengan perlawanan semalam adalah beberapa pemain Indonesia lah. Antaranya yaitu Rehan Hanan ya. Dan dia diiktiraf semalam man of the match untuk timnas Indonesia. Kalau kalian perhatikan gol yang dia hasilkan ketika lawan Brunei Darussalam itu adalah gol berkelas dunia. Coba perhatikan balik guys, gol yang beliau hasilkan itu sangat-sangat berkelas dan saya pikir main ini akan menjadi pemain penting nanti di timnas Indonesia dan kemungkinan besar beliau juga bisa ke timnas senior, tetapi memerlukan lagi waktu dan masa yang lebih panjang untuk mematangkan lebih permainannya. Oke guys, tanpa berbasa-basi kita react dulu video ini, yaitu ngeri seperti lawan tim Eropa. Reaksi pelatih Filipina melihat talenta muda Indonesia. Ayo kita simak video ini guys. Timnas Garuda Muda melanjutkan tren positifnya pada match kedua Piala AFF U23 dengan mengalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0. Sebuah kemenangan yang tentu saja wajib kita syukuri. Karena pada match ini, betul, wajib disyukuri, benar-benar mampu memaksimalkan para talenta muda Indonesia. Bahkan beberapa pemain keturunan Filipina dibuat tak berdaya selama 90 menit di lapangan. Mereka pantang menyerah dan yang buat pelatih Filipina cukup kagum adalah kemampuan individu para pemain muda Indonesia yang pastinya tak kalah dengan para pemain keturunan. Betul. Nampaknya pemain timnas Indonesia ini punya hantaran-hantaran yang begitu akurat sekali ya. Pelatih Filipina kagum dengan talenta muda Indonesia. Iya, memang saya pun nampak perubahan besar timnas Indonesia itu dengan cara permainan tiki-taka juga ada. Besar di 8-0 atas Brunei Darussalam, timnas Indonesia akhirnya melakoni match kedua babak penyisihan grup Piala AFF U23 2025. Di mana lawan yang dihadapi anak asuh coach Gerard Vandenbroek kali ini adalah timnas Filipina, yang notabene menjadi salah satu kandidat kuat juara ASEAN Cup tahun ini. Tapi lihatlah apa yang ditunjukkan para pemain muda kita. Ini. Mereka benar-benar tak ingin kecolongan 1 poin pun. Main kasar. Dan hal itu dibuktikan dengan guys permainan. Ya. Perlawanan semalam juga saya memang memerhatikan lah. Filipina ini main kayak tarkam guys. Terlalu kasar. Sangat-sangat kasar mainnya. Dia main terjah, main langgar. Nasiblah wasit ini tidak memberikan kartu merah ya. Masih mengawal keadaan. Kalau yang sepatutnya ini yang dia macam dia terjah daripada jauh, dia langgar nih, sudah dikenakan kartu merah yang sepatutnya. Kalau saya wasit lah, saya akan bagi kartu merah terus. Banyak ini kasar-kasar pemain Filipina ini, bukan ini saja, ada lagi yang selepasnya kan. Ini nasib dikenakan kartu kuning nih. Dengan skor tipis 1-0. Iya. Kemenangan atas Filipina dirasa begitu spesial. Selain mempertaruhkan harga diri, para pemain kita tampak menampilkan performa terbaiknya di lapangan. Mulai dari lini belakang, lini tengah, hingga lini depan menampilkan performa mengesankan. Ini Robi Darwis ini. Hebat. Di lini belakang, hadirnya Muhammad Ferrari yang sempat bermain bersama timnas senior benar-benar memberikan kenyamanan dan ketenangan. Dirinya tampil sangat memuaskan.
tenang Ferrari dan tak lagi. kenal kompromi. Hal itulah yang membuat timnas Indonesia berhasil mencatatkan clean sheet malam tadi. Tak hanya itu saja, bahkan Filipina Tembakan hanya ke arah melesatkan gawang. satu shoot on target 7 di gawang timnas Indonesia. Sementara itu, di lini tengah ada duet Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Benar-benar berhasil mengontrol ini Raihan permainan nih. Indonesia dengan sangat baik. Bahkan berkat kepemimpinan mereka, timnas beberapa Kejap kali guys, menciptakan kita lihat dulu statistik tim nih. Tengok tembakan Indonesia 17, tembakan ke arah gawang 7 ya. Penguasaan bola ini guys 67%. Tapi saya melihat lebih kepada 70% ya. 70 ke 80% lah penguasaan bola itu. Akhirnya menang 1-0. Kita tengok kekasaran, adakah pelanggaran? Filipina 8, Indonesia 8. Tapi pelanggaran yang Indonesia ini dia bukanlah keras sangat, tidak. Tapi untuk yang Filipina ini, kita nampak sendiri guys, kita lihat sendiri. Semalam kita menonton dengan penuh khusyuk. Pelanggaran-pelanggaran daripada Filipina itu cukup keras, cukup yang sepatutnya bisa dikenakan kartu merah. Ada beberapa pelanggaran lah. Peluang matang. Dan hal itu dibuktikan dengan total 17 tembakan yang berhasil dilesatkan oleh para penggawa Garuda Muda. Meski berhasil menang malam tadi, namun bukan berarti Coach Gerald tak punya PR ya, terutama soal ketenangan, di mana beberapa kali peluang kembali gagal dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Bahkan bisa dibilang Indonesia sebenarnya bisa mencetak 1 hingga 2 gol tambahan lagi. Tapi ya udahlah ya, intinya Indonesia tetap menang dan hal itu membuat peluang Indonesia untuk mencetak clean sheet di Piala AFF U23 makin terbuka lebar. Apalagi seperti kita tahu, sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala, secara perlahan, Coach Gerald akan melakukan apapun agar pemain menjadi lebih tangguh. Karena kembali lagi, target utamanya adalah bisa tembus level Asia. Dan Piala AFF ini sejatinya bisa menjadi ajang yang pas untuk melihat sejauh mana kemampuan pemain yang ada. Terlebih, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi para pemain yang bermain di Liga Indonesia untuk unjuk gigi. Sebab semua juga tahu, kalau pemain-pemain abroad baru bisa join ketika nanti main di kualifikasi Piala Asia. Maka dari itu, di Piala AFF kali ini, para talenta-talenta muda mencoba menunjukkan performa terbaiknya di atas lapangan. Apalagi match versus Filipina malam tadi, dipantau langsung oleh pelatih dan asisten pelatih timnas senior Indonesia, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Dengan Alex Pastoor pun ada. Berhasil tampil memukau di Piala AFF, langsung dilirik dan dimainkan di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Ada Patrick Kluivert ya, menonton. Mantap. Dengan Alex Pastoor. Oh, dia berpelukan dengan Jared Wedenbroek. Seperti melawan tim Eropa. Permainan 1-2 yang ditunjukkan oleh para pemain timnas membuat pelatih Filipina, Jared McPherson, cukup frustasi. Bagaimana tidak, Filipina benar-benar dikurung oleh para pemain Indonesia. Bahkan mereka tak diberi nafas sama sekali sepanjang babak pertama hingga pertandingan berakhir. Indonesia benar-benar menunjukkan sisi berbeda. Mereka kini lebih tenang dan sangat kuat saat berduel di lapangan. Dan tak heran jika banyak yang menyebut kalau permainan timnas Indonesia kini sudah tak berada di level ASEAN. Dan kini level Indonesia sudah di Asia. Sementara itu, racikan dari Coach Gerald terbukti sangat ampuh. Karena jika dilihat dari segi permainan, Indonesia mulai kental dengan sepak bola ala Belanda. Permainan 1-2 dari kaki ke kaki, mereka lebih tenang dan lebih taktis dalam mengendalikan permainan di atas lapangan. Raihan Hanan, tunjukkan kelasnya. Ini Raihan Hanan. Talenta muda milik Persija Jakarta, Raihan Hanan, kini tengah menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Dengan performa yang konsisten dan kemampuan mencetak gol yang krusial, ia menjadi salah satu bintang masa depan yang patut diperhitungkan. Baru-baru ini Hanan memperpanjang kontraknya dengan klub, menandakan kepercayaan yang diberikan oleh manajemen terhadap kemampuannya. Hanan telah menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia berhasil mencetak gol-gol penting, termasuk gol spektakuler ke gawang Persebaya Surabaya yang menjadi sorotan media.
Meskipun seringkali Golnya itu diturunkan sebagai pemain cantik. pengganti, dampak positif selalu ia berikan untuk tim. Di musim 2023-2024, Hanan tampil sebanyak 25 kali dan 25 menciptakan kali 2 2 assist. assist, menegaskan perannya sangat vital dalam skuad. Pelatih Persija sebelumnya Thomas Doll bahkan menyebut Hanan sebagai salah satu aset berharga untuk masa depan klub dan timnas Indonesia. Penampilannya yang Hanan memukau dan juga Rizky menarik Ridho. perhatian pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Van den Broek yang menyaksikan langsung aksi Hanan di lapangan. Hasilnya pun bisa kita lihat dalam 2 match terakhir di babak penyisihan Oh, ASEAN ini Cup U23 cantik. baru-baru Ini yang di mana gol Raihan berkelas tampil dunia nih. mengesankan dengan kemampuan individu Lawan yang luar Brunei ini. biasa. Ah. Bahkan di match versus Filipina malam tadi, Raihan Keras Hanan berhasil tendangannya. keluar sebagai man of the match usai tampil mengesankan di man lini of tengah the match. maupun sayap kanan Indonesia. Dipantau Alex Pastor dan Patrick Kluivert. Dipantau Alex Sementara Pastor itu, dan Alex. laga Indonesia versus Kluivert. Filipina baru-baru ini ditonton langsung oleh Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor. Selain ingin melihat perkembangan tim muda Indonesia, ia juga dikabarkan sedang memantau tipis-tipis, kali aja ada yang bisa gitu dibawa ke timnas senior sebagai tambahan kekuatan. Dan merujuk dari satu nama, diprediksi kalau Jens Reven adalah yang paling dipantau, mengingat sekarang kondisi timnas senior lagi urgent. Hal itu karena Ole Romani 70-80% Aduh. gak akan bisa main di round keempat. Maka dari itu, sembari PSSI mencari tambahan amunisi, tim pelatih tim senior juga akan berusaha untuk Kena ada memantau tambahan James Reven. amunisi. Apakah kira-kira dia bisa dicoba? Paling enggak ikut TC dulu nantinya. Kalau cocok ya, gas. Kalau belum ya, mudah-mudahan ada opsi lain yang meyakinkan. Oi, pacu jalur. Jens Reven. 6 gol loh lawan Brunei. Jens Reven. Dan terlepas dari apapun, kemenangan atas Filipina wajib kita syukuri. Dengan tambahan 3 poin, pasukan coach Gerald Van den Broek bertengger di posisi klasemen sementara. Sementara di match selanjutnya, Indonesia akan bertemu rival yang sesungguhnya, yakni Malaysia pada hari Senin mendatang. Dan laga ini sendiri, pastinya Indonesia menargetkan kemenangan. Selain menjaga asa untuk lolos sebagai pemuncak klasemen, ini juga menjadi ajang pembuktian sekaligus pertaruhan harga diri bangsa. Oke guys, perlawanan semalam rupanya dipantau terus ya langsung oleh Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert. Juga di situ ada Bapak Erick Thohir. Ini untuk ingin melihat secara dekat pemain-pemain talenta muda di U23 yang mungkin boleh menjadi pelapis ataupun backup kepada pemain-pemain senior nanti. Dan sudah tentunya Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert akan mencari seorang lagi lini serang untuk timnas Indonesia yang mana Ole Romani yang dikabarkan cedera setelah menjalani operasi dan kemungkinan akan berehat lama sedikit. Kemungkinan ya kita mengharapkan ada kesembuhan yang secepatnya untuk Ole Romani sebenarnya karena beliau dibutuhkan untuk perlawanan di ronde yang keempat ya, Indonesia lawan Arab Saudi dan juga Indonesia lawan Irak. Karena ini adalah intensitas yang tinggi diperlukan oleh timnas Indonesia ketika laga ronde yang keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di lini serang dibutuhkan penyerang kaya oleh Romani. Jadi sekarang ini timnas Indonesia kena cepat untuk mencari pengganti dan dikabarkan juga sudah ada pengganti yang direncanakan oleh Bapak Erick Thohir dan mudah-mudahan saya juga mendoakan semoga Ole Romani ini cepat sembuh lah kan guys, dan pengganti beliau ini yang skill individualnya mungkin levelnya setanding lah dengan Ole Romani, itu yang saya harapkan karena satu-satunya tim di ASEAN yang perlu kita beri dukungan sepenuhnya adalah Indonesia di ronde yang keempat ini. Mudah-mudahan akan melaju ke Piala Dunia 2026. Jadi ramai kita guys ya kalau Indonesia ini sampai ke Piala Dunia. Oke, kita berbalik tadi ke
U23 Piala AFF Mandiri Cup ini, saya tertarik dengan cara permainan timnas Indonesia, tiki-takanya, kelajuannya, staminanya tinggi. Semua pemain-pemain muda ini rata-rata umurnya 23 tahun ke bawah, ada yang 20, 21 dan masih lagi mematangkan diri untuk pelonan-pelonan yang seterusnya. Dan terutamanya Jens Raven ini, beliau mungkin berpeluang dipanggil ke tim senior ya, karena beliau masih muda, umur masih 20 tahun. Jadi beliau bisa menarik perhatian pelatih karena ini dipantau langsung oleh Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor ya. Dan mungkin kalaulah beliau ini diberikan percobaan untuk bermain di timnas senior di mana-mana laga, friendly match ataupun peluang persahabatan nanti, mudah-mudahan beliau ditampilkan untuk uji coba bagaimana kemampuan beliau bersama dengan timnas senior pula. Memang beliau masih muda, tetapi apa salahnya diberi peluang juga untuk bersama dengan timnas senior. Beliau bisa memberikan mungkin yang terbaik dalam diberi peluang itu. Selalunya pemain-pemain ini memang dalam tim ini adalah 11 pemain yang berperan untuk merencanakan tactical strategi untuk menang. Tetapi skill individu juga perlu diambil kira ya. Jadi mungkin apabila diberi peluang ke timnas senior, Jens Raven bisa mengembangkan lagi bakatnya ini ataupun talentanya ini dengan lebih beliau keluarkan nanti. Mungkin diberi satu peluang, beliau akan gunakan peluang itu sebaiknya. Siapa tahu beliau akan beri yang terbaik nanti. Tetapi kita tetap mendoakan kesembuhan Oli Romini dan kita juga inginkan ada amunisi baru yang masuk kayak Oli Romini ini di bagian lini serang untuk menguatkan bagian serangan timnas Indonesia guys. Oke, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat sendiri guys ya. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.